Terima kasih teman-teman sudah hadir ke pertemuan ke-12. Masalah kedua, tetap semangat teman-teman ya. Ya, syukur alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan sehat ya, diberikan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, baik diri kita dan keluarga besar kita ya. Semoga kita tetap semangat ya di hari Jumat pertemuan ke-12 tanggal 9 Juni 2023. Saya sengaja akan streaming on di YouTube ya, seperti biasa ya, sebagai bukti kita hadir dalam kelas pembelajaran ini, kawan-kawan. Baik teman-teman, kita mulai saja yang dimana saya share kepada kalian. Ya, oke, terima kasih Bang Jajang. Kabar Bang Jajang? Selamat malam Pak. Sehat selalu ya Bang Jajang ya. Nah Marisa, terima kasih. Amin. Amin amin untuk Khalifa ya. Nah kawan-kawan, kita mulai saja kawan-kawan ya. Iya, yang dimana saya share kepada Anda ya, di mana kemarin saya sudah berikan, bukan kemarin, beberapa jam yang lalu saya berikan materi kuliahnya ya. Jangan lupa passwordnya 123456778, sekali lagi 123456778. Ya, kita akan bicara tentang strategi pemasaran ya. Dalam strategi manajemen pemasaran dalam tingkat daur hidup produk atau produk life cycle ya, ini sangat penting. Nanti saya rasa teman-teman nanti yang ingin mengambil skripsi manajemen pemasaran harus bisa mengerti ya tentang produk life cycle ya. Jadi saya hanya memberikan gambaran dan contoh-contohnya. Tentunya nanti ada tugas ketiga, studi kasus. Ya, kita mulai saja kawan-kawan. Ya, dalam manajemen pemasaran kedua di tanggal 9 Juni 2023 kita akan live streaming ya melalui YouTube kita. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah kasih jempol buat saya. Terima kasih ya. Sehingga kita tetap semangat dalam pembelajaran di hari ini ya, hari Jumat tanggal 9 Juni 2023. Ya teman-teman, kita akan bicara tentang daur hidup produk ya. Ada 4 tahap ya. Oke, terima kasih. Ya, nona manis kita dari Kota Ambon, Stella Natasha, silakan masuk ya. Ada 4 tahap daur hidup produk ya. Pertama adalah tahap perkenalan ya, artinya introduction ya, perkenalan di masyarakat ya. Lalu ada tahap pertumbuhan, grow ya. Lalu ketiga ada tahap kedewasaan ya, artinya maturity. Oke. Kita masukkan lagi teman kita Bang Reinhard Trainer. Silakan Bang Reinhard Trainer, sukses selalu ya. Tahap kedewasaan. Lalu ada tahap penurunan ya, artinya nanti ada suatu sistem suatu di mana produk kita mengalami kejenuhan. Ini hati-hati kawan-kawan, hati-hati ya. Yang keempat ini ya. Contoh, kita pelajari saja yang lebih mudah, produk air minum dalam kemasan merek Aqua. Yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1970-an ya, berkembang pesat ya. Pada awalnya orang berpikir apa sih ini, kok ada orang pemiliknya namanya Pak Tirto Utomo jualan air putih di dalam bentuk kemasan botol, ini apa lagi ya. Orang kan image-nya produk-produk yang apa nih, yang tren-tren dari Amerika ya. Saya nggak usah sebutkan, nanti banyak iklan ya, walaupun marketing kita berbau iklan semua ya. Dan selama perjalanan waktu 50 tahun ke depan, melakukan pengembangan inovasi. Pentingnya kawan-kawan, saya katakan Anda juga melakukan pengembangan inovasi. Diri Anda sendiri, ya, produk juga melakukan pengembangan inovasi. Produk ya, seperti Aqua pengembangan lagi produk Maison ya, dan juga melakukan kerjasama dengan Danone Prancis ya. Sekarang menguasai market leader Indonesia ya, nomor 1 ya, khususnya kemasan air mineral di Indonesia ya. Jadi orang ya tidak dapat kita pungkiri ya, kalau Anda ke rumah makan, restoran atau apapun ya, selalu minta kepada pelayan restoran atau rumah makan ada Aqua ya, selalu ada Aqua. Nah ini ya, tagline-nya ini selalu berulang-ulang sehingga konsumen ingat ya, produk timeline air putih atau air mineral dan kemasan adalah produk Aqua ya. Nah, kawan-kawan, kita lihat gambarnya sebagai berikut. Artinya teman-teman, gambar daur hidup produk dan garis keuntungan. Kita lihat tadi, saya nyatakan perkenalan ya,
dikenal dulu awal-awalnya ya memang butuh perjuangan, ya. Lalu ada pertumbuhan, ya artinya sudah mantap ya. Nanti Anda juga belajar tentang ini tentang studi pelayanan bisnis, kawan-kawan. Lalu kedewasaan, artinya produknya sudah mantap, sudah menguasai pasar di Indonesia, kawan-kawan ya. Contohnya produk apa ya? Aqua, sepatu bata, Indomie dan berbagai hal ya. Lalu pada satu titik adanya penurunan ya, penurunan. Ingat nih, kawan-kawan, kita lihat tadi ada gambar garis keuntungan ya, pelan-pelan ya, ya, with slow motion ya, pelan-pelan dalam 50 tahun pertama. Nah, di sini ada titik kejenuhan kawan-kawan pada kedewasaan. Akibatnya kita harus akui konsumen mulai jenuh atau bosan ya. Nah, ini perlu ada perubahan-perubahan ya, sehingga terjadi penurunan dalam keuntungan ya. Tentunya kawan-kawan, Anda juga harus melakukan apa perubahan-perubahan ya, inovasi, grow ya, sehingga Anda mempunyai nilai lebih ya, baik dari segi ilmu, berbicara dengan baik ya, lalu Anda apa ya, dengan berbicara dengan baik Anda terlihat dewasa, kualitas berbicara, kualitas ilmu pengetahuan, kualitas sikap dan berbagai hal ya. Ini untuk pribadi ya. Kalau untuk produk ya, itu harus ada perubahan dalam inovasi, lalu keinginan konsumen apa ya. Nah ini kawan-kawan ya, penting sekali buat teman-teman. Saya harapkan ambil saja skripsi manajemen pemasaran ya, jadi bukan saya iklan ya, karena manajemen pemasaran ini kita bermain strategi, bermain apa, bagaimana terjadi di lapangan agar bisa terlihat dengan bersaing dengan kompetitif kita ya, head to head ya, dengan menunjukkan kualitas produk kita dan berbagai hal ya. Ya kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Nah, kawan-kawan ya. Misalnya perubahan inovasi produk teknologi komputer menjadi laptop canggih dan pintar multitasking berbagai aplikasi ya. Kita lihat ini ada komputer warna putih tahun 1980-an ya. Mungkin gedenya minta ampun atau besarnya minta ampun ya. Bisa beratnya berapa kilo nih? Mungkin 10 kilo ya. Nah, dengan perkembangan zaman ya, dengan perkembangan teknologi ya, permintaan konsumen ya yang ingin ringkas ya, bisa dibawa kemana-mana ya, bisa digunakan berbagai aplikasi, atau sekarang ini saya menggunakan Zoom dengan aplikasi di laptop saya dengan 2 server di hadapan saya ya. Nah, sehingga kita bisa melakukan apa nih? Pembelajaran lebih keren ya. Pembelajaran lebih keren, lalu setelah selesai kita streaming on the YouTube ya, langsung bisa dilihat di seluruh Indonesia ya. Nah, ini ya artinya terjadi perubahan-perubahan kawan-kawan. Ingat nih ya, Anda juga harus ada perubahan, jangan monoton terus ya, stagnan begitu ya. Nah, ini ya artinya produk atau barang yang kita jual harus ada perubahan ya, sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk kita ya. Ya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Ya. Nah, ini kawan-kawan ya, misalnya kita ingat produk Nokia, Samsung ya. Nah, artinya pada awalnya Nokia menguasai pasar telepon seluler telekomunikasi ya, nomor 1 ya. Nah, di sini ada perubahan inovasi teknologi komunikasi mengikuti tren perkembangan zaman yang semakin cepat ya. Artinya kita lihat sekarang ini produk Samsung ya. Produk Samsung melakukan berbagai inovasi perubahan dengan berbagai aplikasi, dengan berbagai hal yang konsumen dimanjakan kawan-kawan ya. Pada hari ini juga Anda langsung bisa bertemu saya ya melalui laptop atau melalui telepon pintar Anda ya. Sangat mudah sekali ya. Tadi saya bilang tinggal klik saja Anda langsung berjumpa dengan saya ya. Nah, ini pentingnya sekali ya. Artinya inovasi teknologi di depan mata ya. Artinya perubahan sangat cepat ya. Sangat cepat sekali kawan-kawan ya. Kita pun juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang semakin cepat ya. Jadi sudah tidak ada alasan lagi kita menyatakan gaptek ya, atau gagal teknologi ya, Nah, ini bahaya ya kalau kita gaptek ketinggalan ya. Artinya perkembangan zaman semakin cepat ya, dengan teknologi yang semakin canggih ya, bukan hanya di Jakarta, di Sumatera, di Papua semakin cepat sekali teknologi ya, dengan
berbagai fitur-fitur yang bisa memuaskan dari masyarakat-masyarakat di pedesaan, di kota ya, sampai di ujung pelosok-pelosok daerah di Nusantara kita ini, di daerah Indonesia ini ya, kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan kita lanjutkan lagi. Nah, artinya kawan-kawan sekarang produk Indonesia juga berusaha meningkatkan kualitas ya. Nah, ini ada produk dari Pak Spion, bagaimana produk ditingkatkan lagi di kualitasnya dengan harga yang bisa terjangkau dengan pendapatan masyarakat ya, kawan-kawan. Lalu ada juga produk Polytron dengan apa nih, barang-barang elektronik yang semakin canggih, TV, kulkas, AC dan berbagai hal ya. Nah, ini kawan-kawan ya. Artinya produk yang kita jual ke pasar masyarakat atau konsumen adalah produk-produk yang berkualitas, mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan ini sangat cepat sekali ya. Artinya perubahan-perubahan ini mungkin setahun bisa berganti atau dalam 6 bulan bisa berganti. Nah, ini ya, artinya teman-teman nanti sebagai manajer pemasaran ya, atau sebagai owner bisnis ya, Anda harus bisa membuka kuping Anda lebar-lebar ya. Apa sih keinginan konsumen? Apa sih keinginan konsumen dalam fitur-fitur aplikasi yang dibutuhkan? Nah, ini ya, pentingnya sekali kita meningkatkan kecanggihan-kecanggihan dan fitur-fitur teknologi yang bisa memanjakan kepada konsumen atau kepada masyarakat dan juga kepada nasabah ya, khususnya perbankan juga melakukan berbagai inovasi-inovasi teknologi melalui handphone pintar, telepon pintar, melalui laptop dan berbagai hal kecanggihan dalam perbankan juga ya. Ya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Nah, ini juga produk Wings Group juga memperbesar usahanya ya. Ada mie sedap, ada apa nih? Ada ya semacam sampo, odol ya, atau sikat gigi ya, atau kebutuhan ibu rumah tangga, mama lemon ya, dan berbagai hal ya, dan berbagai hal bisa kita lihat kawan-kawan ya. Artinya Anda mempunyai produk, harus berbagai produk harus bisa Anda lempar ke pasar, tetapi dengan kualitas yang bagus ya, dengan keinginan masyarakat ya, kebutuhan masyarakat ya, sehingga produk Anda menjadi sukses ya. Kita perhatikan juga kawan-kawan produk Indomie ya, produk Indomie. Kemarin saya dengar ada produk Indomie dengan rasa apa ya? Apa produknya seperti produk Jepang ya. Produk mie ramen ya, mie ramen. Nah, ini ya. Artinya Anda harus bisa ya melakukan berbagai inovasi produk, berbagai citra rasa produk ya, berbagai kalangan produk yang Anda bisa tampilkan ya dengan berbagai rasa. Bisa kita lihat dari Indomie ini ya, ada mie goreng rendang, mie goreng apa lagi ya, rica-rica ya, cabai hijau, mie goreng biasa, ada mie goreng hype habis ya, mie goreng ramen dan berbagai produk lainnya ya. Ya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Nah, teh botol juga melakukan perubahan-perubahan ya, artinya apa nih keinginan konsumen ya, ada berbentuk botol plastik ya, dengan berbagai kemasan ya, ada berbentuk apa nih namanya, yang simpel, ada produk 1 liter, 230 ml ya. Nah, ini bisa kita lihat kawan-kawan ya. Artinya saya harapkan nanti Anda sebagai manajer marketing ya, harus punya ide-ide yang brilian ya, dengan menampilkan produk-produk yang tidak monoton ya, tidak produk yang itu saja ya, tapi bagaimana nih produk ini bisa dikembangkan ya. Kita lihat teh botol dengan berbagai kemasan, walaupun isinya air minum teh di dalam kemasan tersebut ya, tapi bisa dikembangkan dengan berbagai ukuran-ukuran ya. Nah, berikutnya Sarimi juga melakukan hal yang sama ya, ini juga produk dari Indofood ya. Nah, kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Nah, Bimoli juga ya, Bimoli, Aqua dengan berbagai kemasan kawan-kawan ya. Nah, ya. Artinya kita juga belajar dari para pengusaha-pengusaha mengapa produk-produk mereka sukses di Indonesia ya. Ya, kita lanjutkan dalam portfolio produk ada 4 hal yang harus Anda ketahui. Pertama, tahap anak bawang, underdog ya, atau ya bisa dianggap belum dianggap apa-apa ya, masih merangkak ya. Ini disebut dalam tahap perkenalan dalam pasar. Lalu berikutnya tahap tanda tanya, question mark ya, masih kondisi potensi pasar tinggi.
tetapi Anda sebagai pengusaha, sebagai bisnismen, sebagai manajer marketing, ya, belum mampu melakukan action yang besar untuk meningkatkan investasi bisnis ya karena kendala dana atau belum dapatkan pinjaman yang lebih dipercaya dari lembaga perbankan ya. Tetapi ini tidak menjadi masalah ya. Kita belajar dari Indofood, Bluebird yang mereka mulai dari bawah ya, sehingga perlu perjalanan ya agar mencapai keberhasilan meningkatkan meningkatkan produk-produk Anda agar berhasil di pasar Indonesia ya. Nah, berikutnya kawan-kawan ada tahap bintang start, artinya sudah oke banget, sudah bagus perusahaan Anda, produknya menjadi bintang lapangan dan masyarakat, konsumen, nasabah sudah ingat produk Anda dan produk-produk tersebut telah menguasai pasar ya. Contoh misalnya Toyota dengan produknya ya, Bank BCA dengan berbagai produk perbankannya ya. Bank Mandiri juga sama ya dengan produk perbankannya ya. Lalu ada Starbucks Coffee, McDonald ya, teh botol sosro dan sebagainya ya. Lalu keempat adalah tahap mencapai sukses ya atau cash cow ya. Saya nggak tahu ya terjemahannya, saya dalam marketingnya namanya sapi perah ya. Tapi kalau ada yang ingin menganulir silakan ya, nggak apa-apa ya. Saya kurang bisa menerjemahkan cash cow ini apa ya. Tapi kalau tahap cash cow bagi saya tahap mencapai sukses ya, yaitu posisi produk dalam grup perusahaan telah memberikan keuntungan profit yang berkelanjutan terus-menerus ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat memberikan profit sehingga saham meningkat ya, dalam berbagai bisnis usaha semakin lancar, usaha semakin berkembang atau dengan bertambahnya berbagai jenis produk ya. Contoh bisa kita lihat Unilever, Kompas Gramedia Group, Wings Group, Cap Orang Tua, ya, Indofood Group, BCA Group, dan berbagai perusahaan-perusahaan besar lainnya. Ya. Nah, bisa kita lihat, kawan-kawan, adanya kemampuan mengeksploitasi dan potensi kesempatan. Tadi saya sudah ceritakan tentang start, tinggi, artinya perusahaan sudah oke, ya. Lalu question mark, ya, artinya masih, ya, karena dana masih terbatas, investasi belum kuat, ya, Anda belum berani melakukan action, ya, manajemen masih belum mantap, belum stabil. Nah, ini penting sekali ya. Nanti kita akan belajar di studi kelayakan bisnis. Lalu ada DOC, ya, artinya masih merangkak, ya, masih berada di bawah. Lalu ada cash cow, ya, cash cow artinya sudah memberikan keuntungan-keuntungan berkelanjutan, kawan-kawan, ya. Kita lanjutkan lagi, kawan-kawan. Nah, artinya bisa kita lihat bintang akan ekspansi pasar seluas mungkin, tidak hanya di Indonesia, bisa di Asia Tenggara, bisa ke Asia, Eropa, dan Amerika, Afrika ya. Kita belajar dari Indofood. Lalu berikutnya bagaimana upaya menguasai pasar, sangat penting, kawan-kawan ya. Penting kuasai pasar ya, dengan berbagai strategi. Lalu lakukan pemasaran yang proaktif ya, arti jangan diam aja, kawan-kawan. Lakukan berbagai pemasaran melalui media-media sekarang semakin canggih, media digital ya. Lalu lakukan promosi semakin canggih, bisa melakukan promosi digital ya. Anda harus juga menjaga kualitas, ya, penting sekali, kawan-kawan, kualitas produk kita, produk jasa ya. Kalau ada konsumen komplain atau nasabah komplain, mohon Anda mendengar ya sebagai manajer ya. Lalu tingkatkan pelayanan, tingkatkan servis ya. Lalu publisitas ya. Kalau tanda tanya artinya Anda berada investasi berat ya, sangat berat. Lakukan penelitian dan pengembangan ya. Lakukan berbagai rekayasa teknik ya. Lalu keempat, bagaimana Anda menembus pasar ini sangat penting dengan strategi-strategi, kawan-kawan ya. Lalu pentingnya Anda memperbaiki desain produk ya, buat produk Anda yang sangat menarik ya, diri Anda sangat menarik ya. Lalu kalau Anda tidak berhasil, keluarlah dari bisnis. Apabila tidak berhasil ya, cari bisnis yang lain ya. Lalu anak bawang ya, atau anak kemarin sore ya, kadang-kadang mengurangi kapasitas
dan disalurkan ke produk lain ya. Lalu mencari produk baru, produk apa yang diinginkan oleh masyarakat ya. Lalu berikutnya cari celah pasar ya. Kalau anak bawang ini pentingnya hit and run ya. Artinya Anda harus bisa melakukan berbagai strategi dan menghindar dari kesulitan-kesulitan ya. Anda harus bisa bikin strategi nih kawan-kawan ya. Artinya strategi bagaimana Anda bisa masuk pasar ya. Lalu bagaimana Anda keluar dari kesulitan-kesulitan berbagai masalah ekonomi, masalah cash flow ya. Anda harus bikin strategi yang gitu ya. Lalu kalau Anda tidak berhasil, keluar dari bisnis ya, cari pasar yang lain ya. Lalu berikutnya adalah sapi perah ya. Sapi perah tadi cash flow ya, saya mohon maaf saya nggak bisa terjemahkan sapi perah apa ya, tapi bisa terjemahkan cash flow ya. Artinya nanti perusahaan Anda sudah sukses, sudah oke kawan-kawan ya. Peliharalah pasar yang sudah ada ya. Misalnya Anda sudah punya pasar di Indonesia, jaga pasar Anda, jaga kualitas Anda ya. Kadang-kala teman-teman yang nanti sebagai manajer marketing suka puas diri ya karena sudah berhasil tahun 2023 ini. Tahun 2024 lupa ya. Tidak ingat bagaimana untuk menjaga konsumen, menjaga kualitas. Nah ini ya, penting saya ingatkan lagi. I reminder you ya, saya reminder Anda ya. Lalu berikutnya ciptakan produk-produk baru ya. Tadi seperti produk Wings Group ya. Lalu berikutnya mencari bisnis baru atau mitra baru ya. Kawan-kawan penting ya. Mohon diingat-ingat nih pedoman strategi dalam pengembangan portfolio produk ya. Nah, berikutnya langkah-langkah pengembangan produk, bagaimana diawali dari pencetusan ide ya. Anda harus punya ide ya. Lalu menyaring ide, lalu melakukan pengujian strategi pemasaran yang sesuai ya. Seperti tadi saya ceritakan tentang Aqua ya. Yang dimana Pak Tirto Utomo dengan idenya ingin menjual air minum dalam kemasan atau air mineral dalam kemasan. Ya. Selanjutnya diadakan analisa bisnis, ya penting sekali analisa bisnis ya. Lalu bagaimana Anda melakukan pengembangan produk, ya. Lalu uji tes pasar ya, tes on the water ya, tes pasar tersebut. Dan akhirnya sampailah pada langkah-langkah komersialisasi ya, bagaimana Anda memperdagangkan produk Anda bagi produk yang berhasil ya. Teman-teman tolong belajar kepada ini ya, pengusaha-pengusaha sukses bagaimana mereka bisa berhasil dalam 50 tahun ya atau lebih produknya bisa dikenal di masyarakat atau konsumen di Indonesia ini ya. Nah, artinya teman-teman bisa kita lihat Anda harus bisa menciptakan ide ya. Tadi saya udah bilang nih ya. Lalu menyaringkan ide, berbagai ide harus disaring ya. Jadi teman-teman harus punya ide ya, ide untuk strategi bisnis kita apa ya, ide masa depan kita apa ya. Ini penting sekali. Jangan sampai nggak ada ide, repot kawan-kawan ya, nggak ada ide ya. Lalu pengembangan dan pengujian penting sekali kawan-kawan ya. Lalu strategi pemasaran ya, marketing mix sudah saya ceritakan ya. Apa nih marketing mix ya? Anda sudah tahu ya. Saya nggak mau ulang-ulang lagi. Lalu analisa bisnis, ya, oke. Bisnis Anda harus analisa, bisa nggak diterima di pasar Bandung, di pasar Jakarta, di pasar Medan, ya. Lalu kembangkan prototipenya, ya, kembangkan produknya Anda, dikembangkan. Lalu diuji di pasar, diterima nggak di pasar di Jakarta, diterima nggak di pasar di Bandung, diterima nggak tidak pasarnya di Denpasar, ya. Setelah oke, lakukan perdagangan komersialisasi, ya, oke ya. Nih, gambar langkah pengembangan produk ya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi, kawan-kawan. Nah, kayaknya jangan terlalu banyak nanti ya. Ini tugas studi kasus ketiga, tinggal satu tugas lagi ya. Kawan-kawan, dalam bab 11 ini dijelaskan tentang portfolio produk, bahwa perusahaan dalam posisi anak bawang atau underdog, atau Anda dianggap dianggap apa ya? Dianggap tidak ada apa-apa lah, dianggap orang underestimate ya. Berada posisi dilema karena bersaing dengan perusahaan organisasi bisnis yang telah mapan dan sukses ya. Ya termasuk Anda sendiri ya, kalau kadang-kadang orang underestimate Anda atau mungkin merendahkan Anda, tapi bagaimana how to improvement ya, meningkatkan improvement Anda ya, meningkatkan
kualitas Anda. Nah, ini sama juga ya dengan marketing ya. Jelaskan bagaimana perusahaan anak bawang atau underdog atau yang tidak dianggap untuk meraih keberhasilan the winner champion, bersaing dengan perusahaan yang sudah terkenal dan lebih sukses ya. Jelaskan dengan mantap ya bagaimana perusahaan anak bawang bisa lebih berhasil, sukses, dan berikan contohnya. Contohnya apa nih? Banyak kawan-kawan ya. Anda bisa buka berbagai internet ya, bagaimana perusahaan Bimoli bisa sukses, Sinarmas bisa sukses, ya, Indofood bisa sukses, lalu Kompas Group bisa sukses ya. Jadi saya selalu menyatakan jangan minder ya. Jangan merasa underestimate, Anda tidak bisa, Anda tidak mampu ya. Anda harus tingkatkan percaya diri Anda, kemampuan diri Anda ya. Sehingga Anda mampu bersaing dengan lulusan-lulusan lain ya, atau Anda sebagai manajer pemasaran ya, sebagai bisnismen juga mampu bersaing membawa perusahaan Anda lebih sukses ya. Oke ya kawan-kawan ya. Nah, ini tugas studi kasus ketiga ya, mohon dikerjakan, dikumpulkan bersama dengan ujian akhir semester ya, melalui email yang telah ditentukan ya. Oke, ada apa nih mau bicara? Nah, ayo mahasiswa kerjakan mulai sekarang, jangan menunda waktu ya. Jadilah mahasiswa terbaik ya, do the best ya for your family, bagi keluargamu, bagi organisasi company ya, bagi company perusahaanmu ya. Nah, ini penting ya. Jadilah yang terbaik bagi keluarga Anda dan juga bagi organisasi perusahaan ya. Baik, semoga kita bisa, kita menang, kita berjaya, dan tetap semangat kawan-kawan, dan salam sukses ya. Jadi ini tugas studi kasus ketiga, mohon jangan lupa dikerjakan ya. Berbagai contoh-contoh, gambar langkah pengembangan produk kawan-kawan ya. Lalu bagaimana langkah pengembangan produk, pedoman strategi portfolio ya. Lalu beberapa gambar portfolio produk bisa kita lihat ya, bagaimana kemampuan mengeksploitasi dan potensi kesempatan ya. Artinya Anda harus bisa mengeksploitasi, Anda harus semangatnya tinggi ya. Semangat tinggi kawan-kawan ya. Lalu juga meningkatkan potensi kesempatan Anda ya. Artinya kesempatan opportunity itu sangat luas kawan-kawan ya. Lalu berbagai contoh-contoh tahap bintang, start, tahap mencapai sukses, Kesko ya. Lalu tahap anak bawang yang tadi underdog ya. Anda harus bisa. Mungkin hari ini Anda dianggap anak bawang atau underdog, tapi saya yakin ya, setelah lulus dari kampus kita, insya Allah ya, Anda menjadi manajer-manajer, direktur-direktur perusahaan-perusahaan yang hebat-hebat ya. Amin ya kawan-kawan ya. Lalu ada tahap tanya ya. Lalu ini contoh-contoh produk yang berhasil kawan-kawan ya. Nah, ini contoh-contoh teh botol Sarimi ya. Lalu Wings Group Indomie ya. Lalu bagaimana produk-produk Indonesia bisa sukses berhasil, kita belajar dari pimpinan Mas Pion ya. Lalu Polytron ya. Nah, perubahan inovasi semakin cepat ya, dengan perkembangan teknologi, Anda harus juga bisa mengikutinya ya. Nah, ini perubahan inovasi produk teknologi komputer ya, menjadi laptop canggih dan pintar multitasking dengan berbagai aplikasi ya, sehingga kita bisa bertemu dalam pembelajaran online melalui channel ini ya kawan-kawan ya. Oke teman-teman, demikian pertemuan kita ke-12 ya. Mohon nanti dikerjakan ya dengan baik. Ya teman-teman, mohon open kamera biar saya screenshot ya. Dan bisa masuk di YouTube kita, wajah kita ya. Oke, bisa open kamera sebentar aja. Oliva lagi sibuk banget nih ya. Halo Nur, sibuk. Oke, saya ini dulu ya, saya screenshot sebentar saya screenshot ya kawan-kawan ya. Oke, saya screenshot. Iya. Ya, terima kasih untuk Bang Jeremy Jonathan ya. Salam saya buat pacarmu ya, jangan lupa. Iya Pak, terima kasih Pak. Salam loh buat pacarmu ya. Iya Pak. Ini ada di YouTube-nya, nanti langsung siaran ya. Lalu Wulan Arianti, Stella Natasha, nona kita dari Ambon, di mana kota Ambon, selalu ceria, happy. Ya, puji Tuhan ya. Baik Pak. Baik ya.
Lalu abang kita William ya, studionya keren banget, William masih bagus William ya. Lalu Bang Yori Setiawan, apa kabar Bang Yori Setiawan? Wulan Arianti, Yohana, apa kabar Yohana? Ya tetap semangat. Aduh, Yohana kok ditutup ini nih ya. Kenapa nih ya? Wulan Arianti, Nur Khalifa, Jajang Narsrulo, Esa, Bang Zainuddin. Wah ya, Bang Janjang, oke. Hati-hati Bang Janjang. Hati-hati Bang Janjang ya, di jalan ya. Ya, jangan sampai ini ya. Keluarga tercinta menunggu Anda ya. Zainuddin, Marisa, Dewi Meliana. Kita masukin lagi Michael. Oke, Michael, Joshua silakan masuk ya. Bang Zainuddin, Marisa, Dewi Meliana, Zumadin Halawa, dan Reinhard Renner ya. Semoga bisnisnya semakin sukses ya. Oke, demikian teman-teman pertemuan kita yang ke-12 ya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan besok pada malam Minggu ya, rukun-rukun selalu ya, tetap bahagia ya, dan sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan dan tetap semangat teman-teman. Semoga kita menjadi sarjana manajemen yang sukses dan menjadi manajer-manajer dan direktur yang unggul yang dicari di berbagai perusahaan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu Bang Jajang. Sehat selalu Bang Jajang. Ya, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih juga. Terima kasih.